Halo teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Mikael Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan mengupdate perkembangan ekonomi terkini yang akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia di minggu terakhir bulan Februari maupun minggu pertama bulan Maret 2021. Seperti biasa, minggu sebelumnya sebelum kita memulai lebih dalam terkait dengan data-data penting terkini yang akan berdampak terhadap pasar saham kita, kita perlu juga mengupdate perkembangan COVID-19 yang kalau kita lihat datanya sudah menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau berita positif yang sangat-sangat signifikan yang kemungkinan akan berdampak positif ya terhadap pasar saham global maupun pasar saham Indonesia. Kalau kita lihat COVID-19, kasus harian tambahan COVID-19 di Amerika terus mengalami penurunan dengan rate yang cukup cepat, sehingga kalau dengan rate seperti ini terus stabil, maka kemungkinan di bulan Juni 2021 kasus COVID-19 di Amerika akan mencapai 0 kasus, dan itu yang diinginkan oleh para pelaku pasar, dan itu akan berdampak positif bagi pasar saham global dan tentunya pasar saham Indonesia. Nah, kasus COVID-19 di Indonesia sendiri pun sudah mengalami penurunan dan cenderung sudah mulai ada tanda-tanda positif ya, karena sudah jauh dari puncaknya, sekarang ada berada di kisaran 10.000 kasus. Nah, terkait dengan vaksin juga beritanya sangat positif karena jumlah orang yang sudah divaksin itu sekarang sudah sekitar 1,2 juta orang dari target vaksin sebesar 181 juta orang untuk mencapai herd immunity. Nah, kalau kita lihat dari 1,2 juta orang itu hampir 90% bisa dikatakan adalah tenaga kesehatan yang sangat penting. Ketika tenaga kesehatan kita sudah imun terhadap COVID-19, tentu itu akan menjaga daya tahan dari sektor kesehatan kita untuk terus-menerus membantu masyarakat yang terpapar COVID-19 sehingga tidak kekhawatiran banyak pihak bahwa akan terjadi kolaps terhadap sektor kesehatan kita tidak akan terjadi ya selama tenaga kesehatannya tetap baik-baik saja di tengah COVID-19. Nah, masuk ke dalam data yang penting di ekonomi kali ini adalah data inflasi di Amerika. Makanya judul saya adalah dampak dari inflasi di Amerika terhadap pasar saham maupun pasar obligasi. Why inflation is very important? Karena kalau kita lihat pasar saham global dan Indonesia dibayang-bayangi oleh kenaikan yield obligasi, baik itu di US Treasury maupun di pasar Sun kita. Nah, kita tahu biasanya hubungan antara yield Sun dengan indeks harga saham gabungan itu berbanding terbalik. Kalau yield Sun mengalami kenaikan, berarti itu menjadi leading indicators bahwa pasar saham kita akan mengalami koreksi setelahnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau inflasi datanya itu naik, maka ada kemungkinan yield Sun yang sekarang trennya sudah mengalami kenaikan sepanjang year to date ini, itu juga terus akan mengalami kenaikan. Nah, kalau yield US Treasury-nya terus naik, itu akan mendorong koreksi di pasar saham kita. Nah, kalau kita lihat, dari mana kita bisa tahu bahwa inflasi di Amerika akan mengalami kenaikan? Bagaimana dengan katalis atau ekspektasi dari analis terhadap inflasi di Amerika di bulan Januari ini yang datanya akan rilis tanggal 26 Februari ini. Kalau kita lihat dari sisi retail sales sebagai leading indicator konsumsi di Amerika itu sudah mengalami kenaikan ya. Pertumbuhannya di bulan Januari itu sudah 7,4%. Itu tertinggi di setahun sepanjang 1 tahun terakhir ketika COVID-19. Itu menunjukkan bahwa domestic consumption di Amerika sudah mengalami perbaikan yang cukup pesat ya. Terus juga kalau kita lihat dari sisi production activity kita bisa lihat dari data Purchasing Manager Index di Februari di Amerika itu konstan di atas 50. Artinya kalau di atas 50 itu menunjukkan bahwa aktivitas manufacturing maupun service atau jasa itu ekspansi. Artinya tumbuh lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sepanjang 3 bulan terakhir itu terus mengalami ekspansi di bawah di atas 50 ya. Even dari bulan Juli itu sudah mengalami ekspansi. Dan bahkan even di atas 55 dari 3 bulan terakhir. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi di Amerika akan mengalami kenaikan. Jadi kalau misalkan kasusnya 0 di Amerika, itu akan Amerika akan mengalami yang namanya V-shape recovery yang sangat cepat sehingga itu akan mendorong ujungnya inflasi di Amerika. Nah, kalau kita lihat inflasi, baik itu inflasi inti maupun inflasi headline inflations, itu sudah mengalami tren yang cukup naik ya dari posisi Maret 2020. Nah, kalau kita lihat, kalau data mendukung, data dari detail sales maupun PMI-nya mendukung, maka itu akan mendorong inflation di Amerika. Nah, kalau kita lihat dari sisi analis konsensus, itu menunjukkan bahwa PCE Amerika year on year core maupun
apa namanya, total headline inflation itu diprediksi itu akan mengalami kenaikan dibandingkan posisi bulan Desember 2020. Ini headline inflation di Amerika itu akan 1,4%, di atas 1,3%. Kalau data itu nanti rilis lebih tinggi dibandingkan 1,4% konsensus analis, maka saya rasa bond market di Amerika akan mengalami koreksi yang lumayan atau signifikan. Sehingga ketika bond marketnya koreksi, itu akan mendorong koreksi juga di pasar saham di Amerika, dan itu akan mendorong koreksi ujung-ujungnya di pasar obligasi Indonesia, karena yield soon kita akan melanjutkan kenaikan yang trennya kita lihat dari sepanjang 2021 ini terus sudah mengalami kenaikan. Ketika dia terus mengalami kenaikan sampai ke posisi 6,8 katakanlah atau 6,9 yang 10 tahun, itu akan mendorong koreksi kita lihat di pasar saham. Kita lihat ketika yield itu mengalami kenaikan, pasar saham kita ini cenderung flat. Jadi ada kemungkinan seminggu atau 2 minggu ke depan pasar saham kita ini masih akan bergerak sideways. Ya, jadi investor harus pilih-pilih emiten-emiten yang bisa dijadikan apa namanya instrumen investasi ya, karena kita lihat kalau yield US Treasury terus mengalami kenaikan, tentu orang akan cenderung pindah uangnya dari pasar saham ke pasar obligasi ya, terutama untuk fund-fund manager lokal itu akan pindah ke pasar obligasi melihat yield yang sudah mulai menarik. Nah, kalau kita lihat memang biasanya kalau marketnya koreksi, sektor-sektor yang menjadi defensive stock itu biasanya perbankan, apalagi perbankan ada sentimen positif dari penurunan tingkat suku bunga Bank Indonesia seminggu lalu. Nah, itu akan berdampak positif bagi net interest margin perbankan ya, di tengah tekanan apa namanya kredit yang masih cukup besar. Nah, kalau kita lihat dengan adanya penurunan suku bunga ini, itu akan bisa membantu deposit rate-nya akan turun, dan itu akan menjaga net interest margin. Jadi bank bisa menjadi pilihan di tengah tekanan sideways di pasar saham. Nah, kalau kita lihat juga sektor consumer juga bagus, kita lihat karena sektor consumer itu dibantu dengan ada isu atau ada sentimen positif datangnya dari APBN, di mana APBN Indonesia diperkirakan untuk dana pemulihan ekonomi nasional itu akan naik sekitar 300 triliun dari 400 triliun target awal 2020 ke sekarang 700 triliun di 2021, itu akan juga positif bagi sektor konsumsi. Dan juga kemungkinan sektor apa namanya komoditas itu pun akan mengalami kenaikan. Sektor komoditas itu naik kalau andai kata nanti The Fed akhirnya intervensi bond market dengan menaikkan money supply untuk mendorong yieldnya turun lagi, harga obligasinya naik. Nah, kalau yieldnya dipaksa turun dengan menambah money supply, tentu uang hasil pencetakan uang dari The Fed itu akan digunakan investor untuk membeli komoditas-komoditas seperti minyak, seperti oil, seperti gold maupun nikel ya, emas maupun nikel. Nah, itu juga akan mendorong kenaikan harga komoditas, dan itu akan kembali mendorong kenaikan saham-saham komoditas di Indonesia. Jadi 3 sektor itu penting untuk diperhatikan, sektor consumer, perbankan maupun komoditas. Di tengah tekanan sideways di pasar saham kita. Dari sisi flow asing, kita lihat asing masih net buy di pasar saham minggu lalu. Di pasar obligasi sudah mulai koreksi tadi karena apa namanya kenaikan yield US Treasury tadi yang mendorong koreksi di pasar obligasi. Nah, kalau saya perhatikan itu hal-hal penting yang perlu diperhatikan minggu ini maupun minggu depan bagi investor. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa download aplikasi Star ya, karena di aplikasi Star Samuel itu kita akan terus update perkembangan terkini terkait dengan market setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya, dan itu ada apa namanya kita memberikan juga saran-saran terkait dengan investasi yang mungkin menarik dilihat oleh para investor. Jangan lupa download Star dan happy trading. Terima kasih. Salam.